أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya dengan takdirnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kajian dua pekan sekali di Musala Taqwa ini. Selawat serta salam semoga tercurah kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita berupa fikih tentang bab wudu dan taharah di bab wudu. Insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Saiful Alif LC dari PPK Nawal. Kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali bersilaturahmi di tempat yang baik, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang juga insyaallah bulan yang baik, bulan apa sebenarnya? Safar ya, Pak? Bulan Safar, yang mana di bulan ini ada sebagian dari kita, dari umat Islam yang kadang beranggapan bahwa bulan Safar itu adalah bulan musibah ya, bulan bala, bulan ujian, bulan sial dan seterusnya. Maka sebenarnya bulan Safar itu adalah bulan sama kayak bulan lain. Jadi tidak ada istilah bulan sial atau bulan apa. Dan ini memang sudah dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dulu di zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang jahiliyah itu beranggapan kalau bulan Safar itu bulan sial, bulan musibah. Makanya kalau bulan Safar itu orang jahiliyah gak ada yang mau pergi ke tempat jauh berdagang atau melakukan kebaikan. Salah satunya mereka tuh gak mau nikahin anak-anaknya, putra-putrinya di bulan Safar. Kenapa? Karena anggapan orang-orang jahiliyah itu di bulan Safar itu bulan musibah. Kalau nikah di bulan Safar nanti akan terjadi begini. Kalau pergi jauh di bulan Safar akan terjadi begini dan seterusnya, akan sial dan seterusnya. Makanya ketika Nabi Muhammad beliau diangkat jadi nabi, beliau mengajarkan dan beliau meluruskan keyakinan seperti itu. Beliau bilang apa? Kata Nabi Muhammad SAW, la safara wala adwa wala qiyara. Tidak ada kesialan di bulan Safar, wala adwa, dan tidak ada penyakit yang misalnya, wala qiyara, dan tidak ada sial dengan pertanda burung. Jadi kalau dulu orang-orang jahiliyah juga, kalau mereka pengen tahu sial apa enggak, mereka itu pakai burung. Kalau mereka misalnya mau pergi kemana, ya begitu mereka, budaya mereka. Mereka lepasin burung, kalau burungnya terbang ke kanan, tapi kalau burungnya terbang ke kiri itu tanda yang tidak baik, mereka nggak lanjut. Keyakinan seperti itu juga diluruskan oleh Nabi Muhammad, la safara wala adwa wala qiyara. Tidak ada keyakinan seperti itu, artinya tidak benar. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau itu gak cuma bersabda seperti itu, beliau juga contohkan di bulan Safar beliau tetap beribadah seperti biasa. Kadang beliau melakukan perang di jalan Allah, jihad fisabilillah itu kadang di bulan Safar, dan bahkan
beliau itu menikahkan putri beliau yaitu Fatimah, putri tercinta beliau, dinikahkan oleh beliau dengan Ali bin Abi Thalib itu di bulan Safar. Jadi untuk mencontohkan kepada kita bahwa keyakinan itu adalah keyakinan yang keliru, tidak perlu kita terlalu takut di bulan Safar. Memang ya, nggak ada masalah kalau misalnya di bulan Safar ini kita mau lebih waspada, itu masalah. Kalau kita di jalan di bulan Safar lebih hati-hati, ya nggak apa-apa. Atau di bulan Safar doa kita lebih banyak, boleh, silahkan aja. Atau bahkan sebagian ada yang menganggap hari Rabu terakhir di bulan Safar itu ya Rabu apa kalau kita Rabu Bungkasan atau Rabu Pungkasan atau Rabu Bungkasan itu istilah-istilah kita. Memang yang mengatakan bahwa Rabu terakhir di bulan Safar itu adalah hari yang kurang baik, memang ada sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Rabu terakhir di bulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, Allah menurunkan bala. Karena dalam hadis Nabi itu dalam hadis sahih ya, dalam hadis sahih beliau menyebutkan di malam hari tunjuklah wadah-wadah kalian, meskipun hanya dengan sekedar seperti apa ya, mut itu kayak ranting atau tongkat atau apalah, kayak lidi, silakan. Jadi kalau malam, kalau kita di rumah ada wadah, gelas atau piring atau apa yang ada makanan atau minumannya, kalau kita mau tinggal itu, sunnah Rasul belum mengajarkan kita untuk tutup. Jadi, kalau ada tutup yang bisa menutupi sempurna, ya alhamdulillah kayak gini. Atau kalau misalnya kayak di rumah ada tudung saji, tutup pakai tudung saji. Jadi jangan ada makanan atau minuman di wadah terbuka begitu aja. Kenapa kata Rasul? Karena dalam 1 tahun itu ada 1 hari di mana Allah menurunkan musibah, bala, dan satu penyakit dan seterusnya. Dan dari 1 hari inilah musibah sepanjang tahun Allah bagi-bagikan. Khawatirnya ketika wadah kita terbuka bersamaan dengan malam turunnya musibah itu, makanya disunahkan oleh Rasul ditutup. Tapi di dalam hadis itu Rasul nggak nyebutin harinya kapan, tanggalnya berapa, bulan apa, nggak nyebutin. Meskipun ada memang riwayat yang menunjukkan itu adalah hari Rabu terakhir bulan Safar, tapi riwayat yang kurang kuat. Kalau misalnya kita di hari Rabu terakhir bulan Safar mau lebih waspada ya Pak. Mau lebih hati-hati silakan. Berdoa lebih banyak nggak masalah. Mohon maaf saya minum dulu Pak ya, tinggi agak batuk-batuk. Ya insya Allah di bulan ini ya adalah bulan yang baik. Insya Allah kebaikan juga Allah berikan untuk kita. Sebelum kita lanjut bab wudu, ini mengenai pertanyaan pertemuan yang sebelumnya sebelum sempat dijawab ya. Pertanyaan dari Pak Ang mengenai waktu kita potong mencabut atau memotong bulu ketiak dan bulu kemaluan. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad menyebutkan makruh kita itu nggak potong kuku lebih dari 40 hari. Nanti kalau potong kuku sekarang ada. Kalau lebih 40 hari itu makruh. Nah kemarin ada pertanyaan, kalau potong bulu kemaluan sama bulu ketiak waktunya gimana? Nah ini kita cari, alhamdulillah ketemu di kitab Al-Majmu' Syarah Sahih Muslim dari Imam Nawawi. Jadi untuk waktu memotong bulu ketiak sama bulu kemaluan itu memang tergantung orangnya, jadi beda-beda. Kadang ada yang cepat panjang, ada yang lambat panjangnya. Kalau yang cepat panjang berarti lebih cepat. Cuma para ulama mengkiaskan, menganalogikan. Jadi disamakan hukumnya dengan potong kuku. Jadi diusahakan bulu ketiak dan juga bulu kemaluan diusahakan dipotong. Jadi seperti itu. Jadi untuk waktu pasnya itu nggak ada, itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tapi kalau bisa nggak lebih dari 40 hari sudah dipotong. Baik, kita lanjut. Terakhir kita bahas masalah rukun wudu. Kita sebutkan kemarin rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, kemudian basuh muka, kemudian basuh kedua tangan. Batas-batasnya juga kita sudah sebutkan kemarin. Kalau muka itu dari awal tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kalau di samping itu dari lentir telinga kiri sampai kanan. Kemudian kalau kanan sampai sikut.
Kemudian yang keempat itu adalah mengusap sebagian rambut atau kepala. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu meskipun sedikit nggak apa-apa, sudah sah. Berbeda dengan mazhab Maliki yang mengatakan kalau rambut atau kepala itu basah semuanya. Jadi kalau kita sedikit juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini juga kadang kalau kita lihat anak-anak kecil, anak-anak kita itu masih SD, masih baru belajar wudhu, baru belajar tarawih, kan wudhunya sekedar basahin, padahal kuminya belum kena, mata kakinya belum kena. Ini kalau kita yang sudah dewasa ini harus benar. Artinya basuh kaki itu ya harus sampai kedua mata kaki. Kalau ada bagian dari itu yang nggak kena, maka wudhunya nggak sah, dan otomatis sholatnya juga nggak sah. Makanya perlu hati-hati. Jadi batasan basuh kaki itu sampai kedua mata kaki. Kemudian rukun yang keenam, rukun yang terakhir adalah tertib. Yaitu tertib berurutan. Jadi nggak bisa kita ngacak dalam wudhu. Wudhu tangan dulu, baru kepala, habis itu baru muka, nggak bisa. Dalam mazhab Syafi'i yang dinamakan wudhu harus tertib berurutan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, berurutan seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya kita sebutkan kemarin, memang ada sebagian mazhab yang mengatakan tertib itu nggak wajib. Jadi boleh wudhu kita ngacak. Itu adalah salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi, mengatakan wudhu itu nggak harus tertib, nggak harus berurutan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan itu wajib tertib. Kecuali dalam satu kondisi ya. Dalam satu kondisi kita itu nggak harus tertib. Kapan? Ketika kita wudhu dengan cara nyebur. Dengan cara nyemplung. Orang renang, airnya banyak, langsung kita nyemplung. Sebelum nyemplung kita lihat dulu. Nyemplung, sekali nyemplung langsung basah semua anggota wudhu. Itu sudah sah. Dalam mazhab Syafi'i itu sudah dianggap sah. Kemudian kita lanjut. Kalau fardu wudhu ada 6, sekarang kita bahas mengenai sunnah wudhu. Sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu banyak ya, banyak. Bahkan ada ulama-ulama yang menyebutkan sunnah wudhu itu sampai 70. Sampai 70. Berapa sunnah yang kita amali? Kalau kita wudhu berapa sunnah sih yang kita amali? Paling yang jelas-jelas ya. Apa misalnya? Baca bismillah, kemudian melafalkan niat, kemudian kumur-kumur, menghirup air, menyela-nyela tangan. Itu mungkin yang sering kita amalkan. Itu ulama ada yang menyebutkan sampai bahkan 70 atau lebih. Yang pertama, sunnah wudhu sebelum membasuh muka. Nah, ini sunnah sebelum kita memulai wudhu. Apa saja? Yang pertama, at-talaffuz bi niyyati sunnahil wudhu, yaitu melafalkan niat untuk melakukan sunnah wudhu. Ini bukan niat wudhunya ya, bukan melafalkan niat wudhu, tapi melafalkan niat sunnah wudhu. Saya berniat untuk melakukan sunnah wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, atas niat wa ta'awud. Baru setelah melafalkan saya berniat melakukan sunnah wudhu, baru setelah itu baca bismillah dan ta'awud. Apa ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan yang paling sempurna diajarkan oleh para ulama ta'awud sama bismillah yang paling sempurna sebelum kita membasuh muka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu doa yang kita baca sebelum berwudu. Kemudian yang ketiga, bersiwak yang sudah kita jelaskan. Siwak itu boleh dengan benda apa saja yang penting besar. Kalau kita sekarang ini yang paling lumrah kita pakai sikat gigi. Tapi kalau bisa kita disunahkan pakai kayu arok. Kayu arok yang sudah pernah kita perlihatkan, pernah kita contohkan. Kayu arok yang seperti ini. Ini banyak biasanya di toko-toko oleh-oleh haji dan umroh, atau toko santri, toko pakaian muslim. Biasanya banyak. Ini kayu arok. Ini kayu yang dipakai oleh Rasulullah untuk bersiwak. Meskipun sekali lagi siwak bisa menggunakan apa saja. Bahkan dengan kain bisa. Kemarin kita juga sampaikan siwak itu boleh dengan jari orang lain juga
tangan kenapa? Khawatir di tangan kita ada kotoran atau najis. Jadi sebelum kita basuh muka, sebelum kita mulai wudhu, tangan kita sudah kita bersihkan dulu. Kemudian ini yang dibasuh sampai mana? Yang dibasuh ilal ku'ain. Jadi dibasuh sampai kedua pergelangan tangan. Jadi kita basuh dulu sampai kedua pergelangan tangan, dan disunahkan kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kemudian yang kelima, al-madmadah wal istinsyaq. Apa arti al-madmadah wal istinsyaq? Al-madmadah itu adalah kumur-kumur, kemudian al-istinsyaq itu adalah menghirup air pakai hidung, ya, menghirup air pakai hidung. Dan menghirup air ini memang disunahkan kita menghirup air itu dengan kencang. Khususnya kalau kita bangun sebelum subuh, itu disunahkan oleh para ulama kalau kita menghirup air pakai hidung itu dihirup dengan kuat sampai terasa di sini itu agak perih. Itu kalau kata para ulama salah satu cara kita untuk membersihkan ya saluran pernapasan. Kemudian itu juga katanya bisa mengeluarkan hafalan. Khususnya nih kalau kita punya anak yang lagi suka hafal, disunahkan begitu. Jadi kita disunahkan berkumur-kumur kemudian menghirup air. Ketika kita berkumur-kumur itu ada doanya juga. Apa yang dibaca kita? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa thabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Kemudian ketika kita menghirup air pakai hidung, kita disunahkan membaca doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ini baca doa seperti ini yang perlu dihafal, bisa dicari nanti. Kemudian yang keenam, sunnah sebelum kita basuh muka juga al-mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim. Jadi kalau kumur-kumur sama menghirup air mubalaghah. Mubalaghah itu benar-benar seperti yang tadi kita bilang, kumur-kumur dan menghirup air yang kencang. Jadi nggak cuma sekedar enggak, tapi benar-benar dibersihkan mulut kita, benar-benar dibersihkan hidung kita dari shaim, kecuali untuk orang yang sedang puasa. Kalau orang lagi puasa, ini makruh, mubalaghah itu makruh. Kalau bisa orang lagi puasa Senin Kamis atau puasa Ramadan, kalau kumur-kumur atau menghirup air disunahkan pelan-pelan aja. Yang penting sudah dapat sunnahnya. Kenapa? Karena kalau dia itu kumur-kumurnya atau menghirup airnya itu kencang, khawatir ada air yang masuk. Kalau orang lagi puasa dia kumur-kumur dan ada air yang masuk, meskipun tanpa sengaja, maka itu jadi batal. Kalau dia itu kumur-kumurnya kencang, kalau dia itu menghirup airnya kencang, apalagi sampai korupsi, lagi puasa kumur-kumur 3 kali, tapi yang keluar 2 kali, satu lagi gimana? Ya, anak kecil ada begitu, kesempatan, kan? Jadi kalau lagi puasa tetap kita disunahkan kumur-kumur, kita tetap disunahkan menghirup air, tapi kalau lagi puasa jangan berlebihan, Termasuk ini. Sikat gigi. Lagi puasa sikat gigi pakai odol, boleh nggak? Boleh. Sikat gigi pakai odol lagi puasa, silahkan. Kan ada alasannya, nggak apa-apa. Cuma alasan nggak masalah. Asal jangan sampai ada busa yang masuk, atau odol yang masuk, atau air yang masuk. Dan hukum sikat gigi pakai odol di bulan Ramadan atau lagi puasa itu sama kayak mubalaghah, kayak kumur-kumur dan ngirup air dengan kencang. Artinya kalau sikat gigi pakai odol kemudian ada yang masuk, batal. Makanya perlu hati-hati. Kalau sikat gigi di bulan Ramadan, kalau lagi puasanya pelan-pelan, silakan tapi pelan-pelan. Khawatir ada yang masuk. Kalau ada yang terasa ya, cuma jangan sampai ada yang masuk, bahaya, bisa membatalkan puasa. Jadi cara kumur-kumur yang penting itu katanya ini sampai air dia sampai ke pinggir-pinggir, kemudian gigi, kemudian gusi bersih semua, kemudian kalau istinja menghirup air dengan kencang itu sampai kerasa di khosyum ini di sini, sampai kerasa di sini.
Itu disunahkan kecuali yang berpuasa. Kemudian al-istinthar. Al-istinthar itu adalah ikhrajul ma' min al-anf, mengeluarkan air dari hidung. Maksudnya kayak orang lagi buang ingus, Pak. Disunahkan pakai tangan kiri. Nah, kalau tadi menghirup air, kalau ini enggak, mengeluarkan cairan atau kotoran dari hidung dengan tangan yang kiri. Dan doanya, Allahumma inni a'udzu bika min rawaihin nar wa su'id dar. Kemudian at-taflisu fi ma maut, melakukan yang tadi 3 kali. Termasuk ketika tadi jadi pertanyaan, kalau kumur sama menghirup air itu gimana nih maksud 3 kali? Ada ulama yang mengatakan ambil air, kemudian kumur 3 kali, habis itu ambil air, pakai hirup 3 kali. Ada yang mengatakan ulama ambil air sekali, ambil buat kumur sekaligus menghirup air, itu sudah 1, kemudian ambil lagi kumur hirup lagi sampai 3 kali. Jadi ada 2 cara. Itulah sunnah-sunnah sebelum kita basuh muka. Kemudian yang kedua sunnah ketika kita basuh muka. Tadi sunnah sebelum basuh muka. Kalau sekarang sunnah ketika basuh muka. Yang pertama adalah niat. Ini. Kalau ini adalah melafazkan niat wudu. Kalau tadi melafazkan niat sunnah wudu. Saya berniat melakukan sunnah wudu. Kalau ini melafazkan niat wudu. Biasanya yang wudu yang kita baca kalau itu wudu'a birofil hadatil aswari boleh kita katakan. Maaf ya Pak ya. Jadi nggak tahu sesuatu. Atau kalau mau sederhana di sini disebutin nawaitul wudu'a lis-shalah cukup. Nawaitul wudu'a lis-shalah, saya niat wudu untuk sholat selesai. Atau nawaitul wudu'a birofil hadath cukup. Atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala sudah cukup. Itu kan bahasa Arab. Sebenarnya melafazkan niat itu nggak harus pakai bahasa Arab. Kita basuh muka sambil melafazkan niat itu pakai bahasa Indonesia silahkan. Saya berniat mau berwudu, sudah cukup. Yang penting melafazkan niat. Makanya ada pertanyaan, kalau misalnya niatnya dalam hati boleh nggak? Boleh. Karena memang pada dasarnya hukum niat itu adalah kewajibannya dalam hati. Ketika kita basuh muka dan niat berwudu, disunahkan melafazkan niat agar hati kita juga ingat bahwa kita mau berwudu. Karena kalau ada orang basuh muka, baru tangan, kepala dan seterusnya, tapi nggak ada niat mau wudu, itu bukan wudu. Meskipun dibasuh lengkap. Kemudian setelah berniat melafazkan niat, ketika basuh muka itu disunahkan ada doa. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yawma tabyadu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daik. Itu paling panjang. Kemudian yang kedua, ajab bil wajhi min a'la. Jadi kalau basuh muka itu disunahkan dari atas. Ya, memang kita biasanya kalau basuh muka dari atas ya rata-rata ya alhamdulillah kita ikut sunnah semuanya. Entah itu pakai keran atau pakai gayung, biasanya kalau kita basuh muka itu dari atas. Kalau dari bawah boleh aja, nggak ada masalah. Nggak lupa ya, biasanya dari atas. Memang kadang banyak ya sunnah-sunnah yang oleh kita sudah lupa kita pakai. Sama kayak sunnah tahiyat awal ya, kalau di kita di Indonesia alhamdulillah tahiyat awal kita ini kalau kita perhatiin banyak yang sudah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Gimana kalau tahiyat awal? Kaki kanan berdiriin sambil dilipat gitu ya, kaki kiri dimiringin, didudukin. Kalau tahiyat akhir kaki kiri dimasukin ke kaki kanan. Itu kalau di kita di Indonesia alhamdulillah rata-rata sudah mengamalkan itu. Kalau di negara-negara kita perhatiin kadang masih banyak yang duduk tahiyat awal dan tahiyat akhirnya tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nggak ada masalah, nggak batal, tapi maksudnya dalam penerapan sunnah kadang di kita juga sudah lebih bagus gitu. Sama kayak ini sudah lupa ketika kita basuh muka itu dimulai dari bagian atas. Kemudian sunnahnya juga ada ulama yadai di jami'ah, mengambil air dengan kedua tangannya. Mengambil air dengan kedua tangannya. Ini lebih pas kalau kita pakai keran.
Kalau pakai keran jangan pakai 2. Tapi kalau pakai gayung, biasanya kita pakai 1. Sunnahnya kalau bisa kita ambil air pakai kedua tangan. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hanya udahnya ta'abudullah. Jadi ketika basuh muka disunahkan kita itu menyala-nyala di sini, almat di sini, sudut mata yang ada di sini, yang di dekat hidung. Itu kalau bisa ketika kita basuh muka di sela-sela dua-duanya. Kemudian ta'abudullah, menyala-nyala bagian mata, sudut mata yang sebelah sini juga di sela-sela. Meskipun nggak wajib memang kita bilang memang dalam mazhab Syafi'i nggak harus sekedar disiram yang penting basah semua udah sah. Tapi disunahkan kalau untuk muka di sini kita sela-sela, di sini juga sama, kanan kiri juga sama. Kemudian masbul udhunain, membasuh telinga. Ini ketika basuh muka ya Pak ya, bukan setelah basuh kepala. Disunahkan kita basuh telinga ketika kita basuh muka. Ketika basuh muka udah beres, kita disunahkan juga basuh telinga. Kenapa disunahkan basuh telinga? Karena memang ada sebagian mazhab yang menganggap bahwa telinga itu bagian dari muka. Ketika Allah berfirman, "Fasilu wujuhakum," maka basuhlah muka kalian. Maka apapun yang termasuk ke dalam muka harus dibasuh. Pipi termasuk muka dibasuh, dahi termasuk muka dibasuh. Ulama ada yang mengatakan telinga termasuk bagian dari muka. Makanya ulama ini mengatakan ketika basuh muka harus membasahi telinga juga. Meskipun ini dalam mazhab kita enggak, dalam mazhab Syafi'i telinga bukan termasuk dari bagian muka. Kalau kita ditanya telinga apakah bagian dari muka, bukan. Kalau bagi kita telinga itu kepala, masuk bagian kepala. Tapi ada ulama yang mengatakan bagian muka. Dan memang di dalam mazhab kita itu disunahkan al-khuruj min al-khilaf. Artinya kita menghindari perselisihan pendapat. Kalau kita basuh muka dan sekaligus telinga, maka otomatis basuh muka kita sah menurut mazhab Syafi'i. Dan juga basuh muka kita juga sah menurut mazhab ulama yang mewajibkan basuh telinga. Makanya kita disunahkan juga basuh telinga ketika basuh muka, biar sah menurut pendapat yang mana aja sah. Jadi itu hikmahnya. Kemudian itu adalah wurro, memanjangkan wurro. Wurro itu apa? Wurro itu adalah kelebihan yang dibasuh ketika basuh muka. Kan tadi kita sebutkan batas muka itu kalau yang wajib kita basuh dari tubuhnya rambut sampai dagu, kemudian dari sini sampai sini. Wurro itu adalah lebihnya. Kalau bisa kita basuh lebih dari itu, dan kalau bisa lebihnya banyak, sampai sini nggak apa-apa, sampai sini, sampai leher-leher kita basuh. Karena semakin banyak anggota muka kita, anggota tubuh kita yang kena utuh, maka semakin terang cahayanya di hari kiamat. Dan itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ada yang nanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, manusia itu kan banyak banget. Manusia itu banyak banget. Bahkan sampai dalam hadis Nabi Muhammad pernah membandingkan perbandingan kita ini jumlah umat Nabi Muhammad dengan umat-umat lain selain umat Nabi Muhammad itu kayak apa kata Rasulullah? Itu kayak satu ekor kambing. Satu ekor kambing yang bulunya hitam semua. Dalam kambing, satu kambing hitam semua, cuma ada satu helai bulu yang putih. Kata Rasul apa? Kalian itu sama seperti satu helai yang putih, sisanya hitam adalah umat-umat sebelum kalian. Coba berapa banyak itu perbandingannya? Ya Allah, perbandingan kita dengan umat-umat lain. Hanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Quruna baina dzalika katsira." Jadi banyak masa-masa, banyak zaman-zaman, banyak umat-umat yang bahkan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Saking banyaknya manusia. Nah, sahabat nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, di hari kiamat nanti, ketika semua manusia berkumpul, ada umatmu, ada umat selain umatmu, cara kau mengenal umatmu bagaimana? Cara kau mengenal umatmu seperti apa?" Kata Rasulullah SAW, "Sesungguhnya umatku di hari kiamat, yub'atsuna ghurran muhajjalin." Mereka akan dibangkitkan ghurran muhajjalin. Artinya bersinar, ghurrahnya bersinar, yaitu anggota muka yang dia basuh nanti dari kiamat bersinar, muhajjalin, anggota
tangan dan kaki yang dibasuh juga nanti akan bersinar. Makanya disunahkan kalau kita basuh muka dibanyakin yang dibasuh biar sinarnya semakin terang, dan juga nanti tangan sama kaki juga disunahkan dilebihin banyak biar juga lebih terang, dan dengan itu Nabi Muhammad lebih mengenal kita. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian adal. Kalau adal ini maksudnya mengusap. Kita bilang kemarin, kalau dalam mazhab Syafi'i yang penting dibasuh, yang penting basah, meskipun nggak harus diusap, sah wudunya. Berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Maliki harus diusap, nggak cukup disiram, nggak cukup disebor air, nggak, harus dibasuh, harus diusap ini. Kalau nggak diusap dalam mazhab Maliki batal wudunya. Mazhab Maliki muka harus diusap, tangan juga sama, kaki juga sama harus diusap. Makanya mazhab Syafi'i juga mensunahkan kalau kita basuh muka dan anggota tubuh yang lain juga disunahkan diusap agar basuh muka kita sah menurut mazhab Syafi'i dan juga sah menurut mazhab Maliki. Karena memang mazhab Syafi'i ini termasuk mazhab yang cukup hati-hati ya dalam masalah tohar, cukup hati-hati. Mazhab Syafi'i dalam masalah tohar cukup hati-hati. Sama kayak mengenai masalah air. Dalam masalah air bersih atau suci atau najis, mazhab kita itu termasuk yang paling hati-hati. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i ada air sedikit yang sampai 2 bulan, masukkan najis sedikit, meskipun tidak berubah sifatnya, sudah najis. Berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Maliki itu kalau air sedikit kena najis, yang penting tidak berubah sifat airnya, tetap suci. Tapi mazhab Syafi'i masalah tohar ini lebih hati-hati daripada mazhab Maliki. Yang termasuk dalam masalah ini, beliau lebih hati-hati, jadi kita disunahkan juga mengusap agar sah juga menurut mazhab Maliki. Kemudian at-tahlil dilihatil kata wal 'aridain al-katifain, menyela-nyela jenggot yang tebal dan juga jambang yang tebal. Kan kita sebut kemarin, kalau misalnya di muka kita ada kumis atau ada jambang atau ada jenggot yang tebal, yang dimaksud tebal itu sampai gak kelihatan kulitnya, maka itu cukup dibasuh bagian luarnya saja, udah sah. Jadi nggak harus di sela-sela kalau jenggotnya tebal sampai nggak kelihatan kulitnya. Tapi tetap disunahkan kalau bisa di sela-sela sampai dalam-dalam. Itu sunnah. Kecuali jenggot yang tipis, yang kayak punya saya itu masih tipis, masih kelihatan ini kulitnya. Jadi tipis harus kena semua nih, harus dibasahin semua kalau tipis. Tapi kalau tebal sampai nggak kelihatan kulit, maka itu hukumnya sunnah, menyela-nyela jenggot atau jambang yang tebal. Kemudian at-tahlil bima madhar. Jadi melakukan yang tadi itu semuanya sunnah-sunnah tadi juga 3 kali. Menyela-nyela sini 3 kali, ini 3 kali, kemudian juga nyela-nyela ini juga 3 kali, mengusapnya juga 3 kali. Pokoknya sunnah-sunnah tadi juga dikerjakan sebanyak 3 kali. Itu sunnah-sunnah yang disunahkan ketika membasuh muka. Kemudian sunnah-sunnah al-sunnah allati fi athna'i ghusl al-yadayn. Sunnah-sunnah ketika membasuh kedua tangan. Ayat tadi aminal kafain, idza kana yasubul ma'a ala nafsihi wa idza sub'ala ghayruhu wa mithlu subur fa yadullu al-irfa. Jadi kalau misalnya kita ini disiram ya, menyiramkan air dengan sendirinya, kita siram sendiri, atau disirami oleh orang lain, atau pakai keran, maka itu disunahkan kita mulainya bil-irfa. Disunahkan dimulai dari sikut. Kalau keran nih, kita yang dibasuh duluan dari tangan kita disunahkan sikut dulu. Dan disunahkan membaca apa? Allahumma a'tini kitabik yamini wa adkhilnil jannah bighairi hisab. Ketika basuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabik bishimali aw min wara'i dhahri. Doanya cukup panjang. Tapi yang jelas ketika kita basuh kedua tangan, saya ulangi ya, ketika kita basuh tangan disiram sendiri, kita jalan sendiri, maka disunahkan dimulai dari ini, dari kafain, dari telapak tangan. Kalau kita jalan sendiri, pakai gayung nih. Kalau pakai gayung, misalnya kita pakai gayung, kemudian kita siram tangan kanan dulu kan, disunahkan pakai memulai dari tangan kanan. Yang dibasuh dulu kalau kita menyiram sendiri itu adalah telapak tangan dulu baru ke sikut. Kemudian kalau yang nyiramin itu orang lain, ada orang lain nyiramin atau pakai keran, maka sunahnya dari sikut. Saya ulangi lagi, kalau disiram sendiri disunahkan dimulai dari telapak tangan. Kalau disirami
ikut, itu bedanya. Dari mana ini? Sama ini semuanya dari apa namanya amalan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad pernah beliau berwudu, beliau jalan sendiri, pernah beliau berwudu disirami oleh Bilal, pernah juga beliau berwudu pakai air talan juga, ada ganti, ada lubangnya. Sahabat memperhatikan Nabi Muhammad ketika jalan sendiri beliau basuh dari telapak tangan. Ketika beliau pakai air talan itu atau beliau disirami oleh Bilal, beliau basuh dari siku dulu. Itu yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, at-tayammum, dimulai dari kanan. Memang dalam wudu juga kita juga disunahkan memulai dari yang kanan. Yang ketiga ada juga sama, mengusap tangan juga sama. Kemudian at-tahlil, menyela-nyela jari. Kalau tadi kan menyela-nyela jari itu sebelum wudu, ini ketika basuh tangan juga disunahkan menyela-nyela lagi. Yang kelima itu adalah tahjil, ini juga yang kita bilang, memanjangkan anggota tangan yang dibasuh. Artinya kalau bisa sampai banyak lebihnya. Kalau perlu sampai sini dibasahin itu enggak apa-apa, karena semakin banyak itu semakin bersinar. Kemudian kalau disebutin ila nisfil adud wal akmal ila kati. Kalau bisa sampai pertengahan adud itu lengan bagian atas sampai sini, dan yang lebih sempurna ila kati sampai bahu. Sampai sini. Basahin aja semua. Enggak apa-apa. Apalagi habis mandi ya, sekalian basah. Kemudian yang keenam, tahrikul khatib alladhi yasilul ma'ata. Jadi kalau misalnya kebetulan bapak-bapak atau ibu-ibu nih lagi wudu, di jarinya ada cincin dan nggak dilepas misalnya ketika wudu, maka disunahkan itu digerak-gerakin, cincinnya digerak-gerakin, biar kita lebih yakin bahwa airnya juga sampai ke kulit yang ada di bawah cincin itu. Tapi kalau misalnya nggak digerakin, jadi nggak masuk, wajib digerakin. Cincinnya misalnya pas-pasan, nggak longgar sedikit pun. Jadi benar-benar apa namanya pas ke jarinya. Kalau nggak digerakin, air nggak akan masuk. Itu hukumnya wajib digerakin. Ini disunahkan digerakin kalau airnya masih masuk. Kalau airnya masih masuk, sunah digerakin. Kalau airnya nggak masuk, harus digerakin. Kemudian yang ketujuh al-mu'alah, beruntun antara basuh muka dengan kedua tangan. Artinya enggak dijeda dengan jeda yang lama. Bukan tertib nih, beruntun. Maksudnya beruntun gimana ya? Habis basuh muka jangan nunggu. Habis basuh muka langsung. Jangan habis basuh muka nyeduh kopi dulu, ngopi dulu, main catur dulu, muka sudah kering, baru balik lagi ke kamar mandi, basuh tangan. Habis itu balik lagi, caturnya belum beres. Itu boleh-boleh aja sebenarnya, cuma sunahnya al-mu'alah, beruntun, jangan ada jeda yang lama. Kemudian at-tahlil di imam juga dilakukan 3 kali. Setelah apa namanya, nyela-nyela juga 3 kali, mengusap 3 kali, kemudian gerakin cincin juga 3 kali. Memang sunahkan 3 kali. Kemudian yang keempat, as-sunnah adalah fi atnai masih ras. Ini sunah-sunah ketika basuh kepala. Nah ini yang pertama masuk jami'ul, membasuh semua kepala. Ini juga sama, agar kita lebih hati-hati, agar basuh kepala kita sah juga menurut mazhab Maliki. Jadi basuh semuanya. Kalau guru-guru kita ngajarin kalau basuh kepala itu, jadi caranya ini, tangan kita di sini, kemudian terus ini balikin lagi. Untuk laki-laki ya, kalau ibu saya nggak tahu, rambutnya panjang. Kalau laki-laki ini balikin lagi. Jadi biar semua rambutnya kena air. Itu sunnah juga. Ada pula doanya. Allahumma ghashini bi rahmatika wa azil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma arif sya'li wa bashri 'alanna. Kemudian mas'ul udhanain ma'al membasuh kedua telinga bersama kepala. Ini juga sama. Ada ulama yang mengatakan telinga adalah bagian dari kepala. Makanya juga kita digunakan membasuh telinga ketika basuh kepala. Kemudian beruntun antara basuh muka, basuh tangan, basuh kepala itu kalau bisa jangan dijeda dengan jeda yang lama. Kemudian yang keempat, at-tahlil fi Ramadan dilakukan sebanyak 3 kali.
Wallahu a'lam. Barangkali sampai di sini, ada sedikit waktu lagi sampai Isya. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan, kami persilahkan. Pada saat tangan kan tadi 3 kali ya, itu 3 kali kanan, 3 kali kiri, baru 3 kali kiri, atau kanan kiri sekali, kanan kiri 2, kanan kiri. Ya. Saya melihat ada yang seperti itu juga. Iya, sama ini juga sama kayak Mahmud dari Sinsyad ya, memang ada 2 pendapat. Cuma pendapat yang paling populer, yang paling banyak dipakai itu yang 3 kali kanan, 3 kali kiri. Sama juga Sinsyad sama Mahmud yang paling banyak dipakai, yang paling populer itu adalah kumur-kumur dulu 3 kali, baru menurut ayat 3 kali. Meskipun pakai kanan kiri juga nggak masalah. Ada ulama juga yang berpendapat seperti itu. Tapi yang lebih populer dan lebih banyak dipakai, yang begitu banyak diamalkan oleh para ulama itu kan kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Ketika membasuh kepala itu saya pernah berpikir sekaligus mengumpul gitu, langsung masuknya apa? Iya, begitu benar. Sekali basuh, sekali ambil air untuk kepala dan sekaligus telinga. Meskipun juga mau untuk kepala beda, untuk telinga beda juga sama. Boleh juga. Yang lainnya ya. Iya, mengenai tempat wudhu ya, tempat wudhu memang kadang memang sering ya. Ada kamar mandi yang misah dengan buang hajat, tempat buang hajat dengan toilet. Ada yang menyatu dengan toilet dengan WC-nya ya. Jadi boleh di mana aja. Cuma dengan catatan memang ketika kita wudhu di tempat yang ada toiletnya, ada tempat buang hajat itu, kita boleh-boleh aja, tapi diharamkan melafazkan nama Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama yang diagungkan. Jadi sunnah kayak misalnya kalau kita lagi wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya, ada WC-nya itu, kita hukumnya haram melafazkan niat ada Allahnya di situ. Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Itu nggak boleh kalau di kamar mandi yang ada WC-nya, ada toiletnya. Cukup dalam hati. Termasuk Allah tadi, kalau di tempat-tempat yang ada toiletnya itu nggak boleh. Termasuk juga yang kadang jadi pertanyaan, kalau di kamar mandi kan nggak pakai busana, di pasar juga nggak ada masalah, nggak ada keharusan kita untuk berpakaian pakai busana, itu nggak masalah. Jadi memang termasuk zikir ya, nggak cuma niat ataupun apa, zikir pun juga sama. Di kamar mandi yang ada toiletnya hukumnya haram berzikir dengan lidah, tapi kalau dengan hati berzikir terus, bahkan ketika di toilet juga nggak masalah. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW itu tidak pernah beliau terputus berzikir kepada Allah. Itu artinya ketika di tempat-tempat yang ada toiletnya beliau berzikir kepada Allah dalam hati. Jadi wudhu di tempat yang ada toiletnya boleh, tapi dengan catatan nggak boleh melafazkan nama Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama yang dilakukan. Baik, cukup ya. Alhamdulillah. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majid. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.